Saudara, saya pengen ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kenapa tahu nyanyi barusan? Saudara, begini, saya tahu ini hari-hari saudara dan saya sedang berdoa buat sumpah. Tapi saya mau ajak saudara sebelum saya mulai apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara pernah membayangkan gak sih ada hari waktu Tuhan bersumpah kepada Daud? Dan waktu Tuhan mengucapkan sumpah kasih setianya tentang anak-anaknya, tentang semuanya, apa yang ada di baik Daud, baik keturunannya, baik tentang tunas-tunas Daud, tentang semuanya, bahkan tentang Mesias. Saudara pernah bayangin gak sih? Dari waktu Daud sampai turun ke generasi-generasi ke bawahnya. Saya mau tanya dengan saudara, menurut saudara makin turun generasi, kualitasnya makin naik atau stuck atau makin turun? Saya bicara sebagai orang-orang yang terima firman, terima perjanjian, dan hari ini kita sedang berdoa memohon sumpah. Saya tanya dengan saudara, dari Daud sampai ke Salomo turun ke Yerobeam, Rehabeam, menurut saudara sampai ke bawah-bawahnya, menurut saudara kualitasnya naik atau stuck atau turun? Setuju ya? Sampai satu hari, bisakah saudara membayangkan makin lama kerajaan Israel itu makin kecil dan habis di zaman Zerubabel sampai mereka diangkut ke pembuangan. Pernahkah saudara membayangkan bahwa di situ waktu kerajaan itu sudah tidak ada lagi? Pernahkah saudara membayangkan ada Tuhan yang sedang mencari sesuatu di setiap generasi, di tiap hidup, di tiap hidup orang? Tempat untuk dia bisa menaruh semua perjanjian dan sumpahnya untuk dia tepati. Dia ingin menepati, dia sangat ingin menepati. Pernahkah saudara membayangkan di zaman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang hari itu tidak ada firman sama sekali, kira-kira 370-380 tahun. Pernahkah saudara membayangkan Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk nyari orang-orang yang denyutnya sama, di mana hari itu sudah mati, nggak ada firman? Pernahkah saudara membayangkan? Hanya karena janji, maaf kalau saya pakai kata hanya, karena sebuah janji, karena sebuah sumpah, dari generasi demi generasi dia nyari. Tahun ini dia nyari seluruh bumi, dia selidiki, dia jelajahi seluruh bumi, seluruh bangsa, nyari orang-orang yang punya keturunan Daud dan bisa terima denyut, untuk dia bisa rest, untuk dia bisa meletakkan, untuk dia bisa berdiam. Pernahkah saudara bayangin itu? 370, 380 tahun gak ada hadirat Tuhan. Sampai firman gak ada, sampai tidak ada yang ditulis Alkitab, saudara. Pernahkah saudara membayangkan ada Tuhan yang nyari dengan jenut, dengan nyala, dengan sebuah jeritan? Mana ya tiap generasi ya? Dan hal yang sama yang Tuhan kerjakan hari itu sampai akhirnya Tuhan menemukan Maria dan Yusuf. Itu denyut pencarian sekian ratus tahun. Bahkan waktu sudah ada hadirat Tuhan di bumi pun Tuhan tetap nyari. Saudara pernah bisa bayangkan effort dan usahanya Tuhan? Bahkan seperti hari-hari ini waktu ibu dan para pemimpin saudara dan saya coba menjeritkan, ini loh sumpah, ini loh janji, ini loh hati Tuhan, ini loh denyut Tuhan. Saudara bisa bayangkan effortnya. Di saat dunia sudah gak ada firman, saudara, yang mengingini dia pun sudah gak ada, tapi dia masih effort demi sebuah perkataan yang dia pernah ucapkan mungkin 800.000 tahun yang lalu kepada seseorang yang tahu caranya menyentuh hati Tuhan. Dan effort dan usaha Tuhan itu akhirnya ketemu dan muncullah Tuhan Yesus. Dan hari ini di masa sekarang Tuhan juga sedang jerit dan effort dengan saudara dan saya untuk bisa tanam sesuatu. Aku mau menggenapi sesuatu yang aku gak bisa bohong, sesuatu yang aku tidak bisa tarik dari mulutku. Aku mau genapi sesuatu. Dan hari ini saudara, hari ini yang Tuhan taruh di hati saya. Hari ini seperti ini, hari-hari sumpah, hari-hari sedang tarik semua perjanjian dan sumpah Tuhan. Hari ini adalah temanya Be'er Sheva. Disebut artinya well of oath. Ya, itu sumur dari 7, sumur dari sumpah. Meskipun awalnya saya tahu, saudara tahu, itu diciptakan dari sumpah manusia dengan manusia.
Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa dari Beersheba. Beersheba itu selalu disebutkan the last stop and the point of a new beginning. Beersheba itu akan jadi pemberhentian terakhir, dan hidup seseorang itu akan berhenti dan mati, atau akan jadi sebuah awal yang sangat baru. Beersheba atau tempat di mana ketujuh sumpah ini akan jadi tempat pemberhentian terakhir, atau gini deh. Beersheba itu akan jadi kuburan atau tempat saudara dan saya start baru. Karena menurut saya berani mengatakan bangsa kita dan momen ini, dan kita maknanya Mbak Tras sedang di momen itu tuh. Momen ini, Kairos ini, keadaan ini akan jadi kuburan buat bangsa kita. Lawatan jadi atau enggak jadi, atau akan jadi satu permulaan di musim yang benar-benar baru, Tuhan atau genapi semuanya. Itu pilihan saudara dan saya berani ngomong ya. Ini akan jadi last stop, jadi kuburan, atau akan jadi benar-benar sebuah ultimate beginning, sebuah ultimate upgrade yang tahu-tahu Tuhan bawa naik. Saudara, mari berdoalah. Sepanjang saudara dengar firman, mari berdoalah. Saya akan tunjukkan saudara ke satu kejadian. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa Beersheba itu selain the well of oath, dia disebut jalan dari para patriark, jalan dari para pendahulu. Beersheba itu disebut the path journey, atau path atau langkah-langkah, jejak-jejak dari para pendahulu, para pahlawan iman. Beersheba itu adalah disebutkan juga adalah a point of departure, sebuah titik permulaan dari sebuah perjalanan spiritual journey yang baru. Nah, saya akan tunjukkan saudara, saya sengaja cari contoh orang-orang yang di luar dari perjanjian. Saudara, kerinduan saya, kerinduan kami begini, percayalah kerinduan Tuhan dan kerinduan para pemimpin adalah saudara dan saya ngalami Tuhan. Saya sadar bahwa begini, boleh jujur, boleh lihat ke sini sebentar saudara. Begitu saudara dengar kesaksian, apalagi kesaksiannya yang cukup minggu lalu lah, karut cerita lah. Ada orang-orang yang penambahannya 2, 4, 8, 16, lipat 2. Ada orang yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 1, 1,1, 1,2, ada yang mundur 0,9, bayar lagi 1,1. Dan begitu saudara dengar kesaksian yang luar biasa, pilihan saudara cuma 2, hatimu anyep. Atau saudara berkata, narik nafas. Dan semakin saudara dengar kesaksian yang ada, hatimu makin diremes dan saudara akan berkata, yaitu dia. Kenapa Beersheba, kenapa temanya hari ini? Saya mau kasih contoh saudara, seseorang yang di luar perjanjian, yang tahu-tahu dia bisa membuat Tuhan tertarik dengan dia, yang tahu-tahu harusnya itu jadi kuburan buat hidupnya, tapi itu jadi sebuah permulaan baru yang dampaknya sampai hari ini, detik ini. Mari buka di Kejadian 21 ayat 14. Saudara tahu kisahnya, Ishak sudah lahir dan mulai tumbuh dewasa, dan Sarah tidak suka. Ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Perhatikan, roti dan serta sekirbat air, dan memberikannya kepada. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun. Padang gurun. Saudara lihat sini, saya sengaja bawa minum sama roti. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara pernah bayangin nggak sih Abraham mengusir Hagar dan Ismail, meskipun hari itu hati Abraham itu jengkel banget. Bagaimanapun itu darah dagingnya. Saudara bisa bayangin gak sih, ada seseorang diusir ke padang gurun hanya di modalmu cuman ini. Saudara pernah bayangin saudara?
Engkau diusir buat mati kok saudara. Pilihannya engkau mati atau engkau bergantung dengan Tuhan. Itu aja. Engkau diusir dengan ini nih. Dan sebagian dari kita akan berkata, Tuhan ini adil gak? Menurut saudara adil gak? Itu darah dagingmu. Bayangin saudara Abraham ngusir anak dan istrimu. Anak dan gundikmu. Tetap itu darahmu sih. Diusir dengan ini. Ke padang gurun. Itu mah dilepas buat mati kok. Karena ayatnya ditulis hari itu akhirnya mereka kehabisan. Dan Hagar nggak tahan, dia taruh Ismail di semak-semak dan dia ambil sekian jarak dan dia nangis. Sekali lagi ayatnya tulis tadi di padang gurun Beersheba seseorang termasuk saudara dan saya. Ada satu tempat namanya Beersheba yang mungkin saudara modalmu cuman ini. Sekali makan selesai. Saudara mungkin dengar kesaksian, saudara dengar orang-orang dijawab Tuhan. Saya pengen kesaksian juga, cuman nanti gak enak. Dan saya pengen ajak saudara gini. Kali ini saudara tuh putuskan dan tentukan. Setiap saudara ada punya bekal banyak kok. Saya gak peduli iblis ngomong apa di tengah saudara. Dan saya mari pukul balik dan berkata, ini Beersheba. Mari lihat di ayat sebelumnya, saya ajak saudara agak mundur di Kejadian 16. Di setiap musim kehidupan. Saudara tahu kisahnya? Di ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak bla bla bla. Dan saudara tahu lanjutannya, akhirnya ngambil Hagar dan punya anak. Ayat 4, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Saudara, jangan gitu ya saudara. Yang nyuruh itu Sarai. Begitu dilukai, tanggung jawabmu. Maaf, semoga saudara gak dengar barusan. Ya tolong dong, mau baca gak ada. Yang nyuruh Abraham ngambil Hagar itu Sarai, saudara. Tapi begitu hamil punya anak, dia bilang, tanggung jawab aku terluka. Nah, adalah. Mana lagi? Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan kuderitanya adalah tanggung jawabmu, aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, wah ini suka Sarai diginiin. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Wah, langsung nyala hati Sarai. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Aku akan melahirkan anak laki-laki bla 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 bla. Ayat 13. Tuhan sangat rindu saudara ngalamin kira-kira seperti ini. Kemudian Hagar menamakan apa? Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan. Saudara bisa bayangin ada orang ngasih nama Tuhan. Orang Mesir dan budak. Saya punya pertanyaan dengan saudara. Hagar ketemu Tuhan yang hari itu disebutkan, aku telah melihat Tuhan yang sedang melihat aku.
Pertanyaannya adalah, saudara punya nama sendiri nggak untuk Tuhan? Sebagian orang akan berkata Jehovah Shalom, Jehovah Nisi atau apa. Tapi ada seseorang yang karena pertemuannya dengan Tuhan, dia bisa kasih nama Tuhan. Buat saya itu anugerah. Itu ajaib loh. Orang luar bisa kasih tahu namamu Elroy. Karena aku telah melihat Tuhan yang melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoy, letaknya antara Kades dan Beret. Dan hari itu kembalilah Hagar dan dia ngalami semua penindasan, dan Kejadian 21 tadi tuliskan bahwa ujungnya dia diusir ke padang gurun Beersheba. Saudara, kira-kira begini. Kenapa disebutkan a point of a new beginning? Kenapa seharusnya itu jadi kuburan buat Hagar? Tapi karena dia diusir dan dia pergi dan dia jerit ke Tuhan sebelumnya di Kejadian 16. Ada sebuah perjanjian yang sampai membuat Tuhan mengucapkan itu dilepaskan untuk Hagar dan Ismail. Saudara, kira-kira gini loh. Waktu saudara bisa dan saya bisa menyambar dan melakukan hal yang benar di Beersheba, di padang gurun ini, itu akan jadi tempat yang membuat saudara tahu dampaknya hari ini. Anak cucunya Ismail hari ini itu sudah banyak. Dan saudara lihatlah, kalau ngikutin daftar yang normal ya saudara, daftar keluarga-keluarga terkaya, sebagian terbesar itu keluarga rata-rata keluarga keturunan Ismail. Saudara pikir Beersheba padang gurun itu urusan kecil? Enggak. Mau saudara dimodalin roti atau air cuman sekirbat, yang menentukan adalah saudara dan saya bisa memutuskan gak itu di kuburan atau jadi sebuah tempat baru. Hari ini perjumpaan dengan Elroy yang dia ngasih nama, aku melihat Tuhan yang melihat aku. Dampaknya hari ini saudara. Maafkan saya agak geser dikit, berhubung saudara dan saya tinggal di rumah perjanjian ini. Saudara, ada yang menyedihkan dari orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Saudara tahu kata Bethesda itu kata arti bahasa Ibrani Beit Hesed. Itu rumah penuh kasih karunia, kasih dan cinta kasihnya Tuhan. Tapi ada orang yang 38 tahun tinggal di situ, di dalam rumah kasih, rumah cintanya Tuhan. Tiap kali ada Kairos 38 tahun, mungkin 38 kali atau 380 kali atau berapapun, selalu kehilangan dan kelewatan Kairos. Apa yang ada di rumah ini seperti tidak masuk di hidupmu. 38 tahun di rumah Hesed. Kasih setia Tuhan, setianya Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi saya mulai dari awal tadi. Tuhan yang nyari ratusan tahun di dunia yang sudah mati. Tuhan nyari orang yang punya denyut. Gara-gara apa? Sumpah yang dia ucapkan sekian ratus tahun yang lalu. Bahkan waktu tidak ada yang menginginnya pun, dia tetap nyari denyut. Demi aku mau menggenapi sumpahku. Yang firman yang dari mulutku dan rohku ini harus mendarat di hidup seseorang. Harus rest. Harus tinggal di seseorang sampai ini jadi dan muncul bright and bloom. Tapi ada orang yang 38 tahun tinggal di rumah kasih setia. Hidupnya cuma begitu aja. Gak ada yang masuk sama sekali. Tidak ada satu suntikan pun yang mempan masuk di roh dan hidup kita. Gak ada yang mempan. Didikan gak mempan, pukulan gak mempan, apapun gak mempan. Diberkati malah makin kurang ajar. Saya menemukan sesuatu di hidup saya sebagai sebuah pengakuan dosa sekalian. Saya temukan ini beberapa waktu ke belakang. Saudara tahu masalah orang yang diurapi? Masalah orang yang diurapi dan masalah orang yang saudara dicintai Tuhan sangat. Atau dicintai pemimpinmu sangat. Saya tahu saya sangat dicintai Tuhan, ibu dan banyak dari saudara. Beneran saya tahu saudara itu sayang sama saya tahu, saya sangat tahu. Ibu cerita kejelekan saya, toh saudara gak pernah pergi kan? Saya nyanyi, saudara ikut nyanyi kan? Kalau saudara gak suka sama saya, saudara pasti
Meskipun saudara kadang pengen mukul beberapa dari kakak-kakak ini gitu. Cuma tetap sayang kok. Cuma saudara tahu penyakitnya orang yang dicintai, yang selalu dicintai. Biasanya kurang ajar dan nganggap remeh. Karena kenapa? Nanti juga dipeluk lagi. Nanti juga dikasih kesempatan lagi. Sampai one day tahu-tahu ada pintu yang ketutup di depanmu. Selesai. Ini Beersheba. Saya akan tunjukkan saudara apa yang dilakukan Abraham setelah dia usir Hagar dan Ismail ke padang gurun. Di ayat 33, Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan siapa? El Olam. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Setelah dia usir dengan hati yang saudara dan saya tahu itu berantakan sekali. Dia datang, dia nyembah, dia tanam pohon tamariska atau disebut salt cedar. Saudara, tamariska itu kira-kira seperti ini. Tamariska itu buat orang Yahudi di bahasa Ibrani dan semuanya itu punya arti, itu lambang syed, lambang tudung. Saya berani berkata kira-kira seperti ini yang terjadi. Hari itu waktu Abraham nyembah sambil nanam pohon. Saudara aneh gak sih? Nyembah sambil nanam pohon. Si Ishak akan datang, papa nanam apa? Nanam pohon tamariska. Saudara tahu pohon tamariska itu peak atau titik tertinggi dia mentok, dia tumbuh maksimal itu antara 400 sampai 450 tahun. Dia tumbuhnya memang sampai mentok, sampai selama dia belum 400 tahun dia nggak akan tingginya akan terus nambah, besarnya akan terus nambah. Kenapa hari itu Abraham tanam tamariska adalah itu lambang syed, lambang tudung dan proteksi. Ada sesuatu yang dia tanam di hadapan Tuhan, El Olam, sambil dia nyembah El Olam sebagai tanda, sebagai lambang proteksi, tudung dan juga hospitality. Kenapa disebut hospitality? Karena ujungnya waktu tanam tamariska ini tumbuh, dia akan melayani generasi demi generasi. Saudara, dia itu punya benih, punya biji yang setiap tahun dia akan mengeluarkan per tahun minimal 500.000 benih dia akan lepaskan satu pohon. 500.000 benih. Seperti saudara diajak melepaskan 500 memberkati di orang tiap tahun. 500.000 kali saudara diajak. Dari satu pohon. Pohon Bang Simon, pohon Bunda, pohon Kalvi, pohon siapapun lah saudara. Tiap tahun saudara akan mengeluarkan 500 benih. Benar-benar unlimited, ngitung aja udah susah saudara. Tujuannya apa? Itu tiap tahun sampai 400 tahun. Itu seperti generasi demi generasi yang dilayani. Di mana? Di Beersheba, di hadapan Tuhan semesta alam, di hadapan Tuhan El Olam. Dan yang keren dari pohon tamariska adalah dia sangat kuat di lahan yang sedikit air dan kadar garam sangat tinggi. Dia sangat kuat. Kenapa? Dia punya kekuatan untuk menyerap dan mengubah semua garam dan air sedikit itu jadi oksigen dan cuaca yang sangat sejuk. Saudara, kira-kira ginilah, tamariska itu AC alam. Dia yang mengubah padang gurun. Dia yang mengubah tempat yang punya potensi untuk jadi kuburan hidup kita, bangsa kita. Jadi sebuah taman baru, kebun buah-buahan yang baru. Halo? Halo? Kenapa tuh Abraham tanam itu di Beersheba? Karena ujungnya dengan sumpahnya Tuhan, janjinya Tuhan. Tuhan El Olam yang berkata, aku ini El Olam. Gak ada batas waktu. Kekal demi kekal aku ada. Tuhan, ini timelinenya udah mepet Tuhan. Tuhan, ini sudah kesempatan kairos-nya udah tinggal dikit. Aku Allah El Olam. Bahkan di detik-detik terakhir pun,
dia bisa kerjakan sangat banyak hal yang mustahil. 2 poin terakhir. Saudara, semua orang Ahmad Tamariska dan Elolam di Beerseba adalah titik permulaan sumpah Tuhan dibangun. Kalau saudara dan saya dan bangsa kita sedang dilewatkan Beerseba, mari tanam Tamariska, karena ujungnya saudara dan saya, Tuhan sedang membangun anak tangga dan pondasi untuk dia taruh yang ajaib di akhir masa ini. Saudara, Beerseba harus dilewati oleh semua orang. Abraham lewati itu, Ishak membangun mezbah di situ. Yakub berjumpa dengan Tuhan di Betel itu setelah dia tinggal di Beerseba. Padang gurun yang gak enak, tapi sumpah janji Tuhan yang sekian waktu terakhir digemakan terus menerus. Tapi dia juga jadi kuburan buat beberapa orang. Anak-anak Samuel menjadi hakim di sana, yaitu Yoel dan Abia. Mereka korup, mereka rusak, dan gara-gara 2 orang anak-anak Samuel ini, bangsa Israel marah dengan Samuel dan berkata, anak-anakmu gak benar. Kami minta raja. Nah, gara-gara itu Tuhan kesel. Lo tahu kenapa namanya degradasi? Saul, kenapa awal mula dia ditolak Tuhan itu gara-gara dia membangun benteng dan melawan Amalek di mana? Di Beerseba. Harusnya dia bunuh semua raja-rajanya, disisain. Beerseba bisa jadi kuburan atau a point of a new beginning. Elia setelah bunuh sekian ratus nabi Baal dan waktu dengar sebuah intimidasi dari Isabel, dia lari kemana? Ke Beerseba. Dia masuk 1 hari perjalanan masuk gua. Sampai Tuhan berkata, Elia ngapain? Kamu gak keluar dari, kalau kamu gak keluar dari gua ini, mati. Aku menyisakan 7.000 orang yang tidak nyembah Baal. Kalau kamu diam di sini, mati. Karena ini tempat untuk Tuhan melepaskan dan akan jadi seperti sebuah lift yang angkat saudara dan saya naik. Saya berani berkata saudara, di hati saya tahu bangsa kita sedang lewati ini dan kita sedang lewati ini. Dan saudara dibawa ke tempat yang ada 7 sumpah. Saudara dikenalkan 7 sumpah yang ujungnya akan nolong bangsa kita di hari-hari terakhir. Siapa yang nolong? Elolam, Allah yang tidak kenal batas waktu, Tuhan yang kekal. Yang kalau boleh kita memohon, boleh gak Tuhan, jangan sampai Kairos kelewat kali ini. Namamu Elolam, Engkau yang berkuasa atas Kairos, Engkau yang berkuasa atas waktu demi waktu. Boleh kasih D minor? Boleh ada yang minta main PSR? Saya mau tutup dengan seperti ini. Saudara, kenapa saudara dan saya harus percaya ada Tuhan yang sedang ngatur segala sesuatu yang di hidup saudara dan saya? Boleh kasih pet? Saudara, saya kemarin belajar ada satu nama Tuhan, yaitu nama Yahweh. Yang dia disebutkan ternyata itu satu-satunya nama Tuhan yang tanpa huruf vokal. Yang ya kan cuma YHWH. Yang kalau saudara dan saya sebut, harusnya mulut kita mingkem, gak bisa keluar. Kenapa? Gak ada huruf vokalnya. Cuma nama Yahweh itu aneh. Itu nama yang waktu diucapkan itu akan membuat gigi saudara gak akan ketemu. Kenapa? Karena kita manusia ini suka gigit kok saudara. Tuhan mau tarik kemana kita gigit. Pemimpin kita atau saudara atau orang yang punya iman ke saudara dan saya, mencintai saudara dan saya, tarik kita gigit. Kenapa ada satu masa para imam itu hanya bawa domba-domba yang belum punya gigi. Kenapa? Karena gak akan ngelawan balik. Karena kadang-kadang waktu kita jadi orang diurapi, jadi pemimpin sebuah unit, makin diberkati, mobil makin bagus, duit makin banyak, kadang-kadang ditarik ibu pun kita punya gigitan-gigitan tertentu kok. Tapi Tuhan sengaja nama yang dia punya akan membuat saudara dan saya, gigimu gak akan ketemu dan kedua lidahmu gak akan gerak waktu ngomong nama Yahweh.
Artinya saudara dan saya nggak akan punya silat lidah atau kita adu mulut dengan Tuhan, ngeluh atau apapun itu. Makanya namanya Yahweh. Gigimu nggak ketemu, nggak gigit, lidahmu nggak gerak. Nama Yahweh adalah satu nama yang seluruh manusia dari berbagai zaman akan ucapkan dari pagi, dari waktu lahir sampai dia dipanggil Tuhan pulang. Nama ini akan diucapkan semua bangsa, semua suku, semua bahasa. Makanya nanti ada satu ayat yang saya mau ajak saudara, kita akan sembah Tuhan, kita angkat sama-sama. Yesaya 45. Simpen aja ayat 23, 24, 25. Dan nama Yahweh itu diucapkan segala bangsa dari awal bumi ini ada, dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali sampai terakhir. Gimana caranya? Cara pengucapannya itu seperti narik nafas, saudara. Tidak bisa cuma sekedar Yahweh, tapi seperti inhale, exhale. Bayi lahir. Sudah pernah lihat orang dipanggil Tuhan pulang meninggal, dia akan tarik nafasnya sekali. Itu nyebut siapa sih? Kadangkala kalau gigi saudara diajari untuk gak gigit balik, atau lidah saudara diajari untuk tidak mengeluarkan alasan apapun, sejujurnya itu supaya Tuhan ngajari saudara dan saya, nak, untuk mengaktifkannya. Jangan gigit, jangan lawan balik, jangan beralasan, jangan nuduh atau apapun itu, supaya rohku di dalammu bisa hidup. Yesaya 45 ditulis di situ. Saya mau ajak saudara nanti akan angkat ini sama-sama sambil nyanyi lagu Yahweh. Pemusik, penyembah boleh tolong. Ini sumpah Tuhan yang saya nggak sengaja ketemu sebenarnya. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Kita akan minta beberapa menit ini, minta izin Bu, kita sembah Tuhan sekali lagi. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang, apa sumpahnya? Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan dalam so bayangkan orang dari segala bangsa, bahasa, semua suku dari berbagai benua, mereka semua Tuhan mengucapkan sumpah. Aku bersumpah mereka akan mengucapkan sumpah setia dalam berbagai bahasa. Entah bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa apapun, Tuhan pernah bersumpah satu hari akan datang seluruh suku bangsa berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, saya mau ajak saudara panggil namanya Yahweh. Sambil nanti satu momen begitu hadirat Tuhan makin kuat, kita akan angkat Yesaya 45. Tuhan, aku orang Batak. Tuhan, aku orang Madura. Tuhan, aku keturunan Arab. Tuhan, aku orang ini orang itu. Sambil angkat semua provinsi yang ada. Boleh semua banner provinsi, banner semua benua boleh diangkat. Sambil tunjuk Yesaya 45 bilang, waktu nama Yahweh disebut, seluruh dunia akan berlutut menyerahkan hidup ke Tuhan. Tuhan sudah mulai dengan sumpah, dan seluruh bumi dari berbagai kaum bangsa, dari berbagai generasi akan memanggil nama Yahweh. Mari angkat tangan.